Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa rahmanul qudusu muqtadira rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Ada mikir. Al-hadis, sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram yang saya muliakan, segenap para tokoh, para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur pemerintah, wabil khusus DKM Masjid At-Taqwa beserta jajaran pengurus, kita doain mudah-mudahan semuanya Allah kasih sehat, panjang umur, tambah-tambah berkah, tambah-tambah kemuliaannya, tambah-tambah rizkinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan insyaallah Allah sampaikan kepada cita-cita, harapan serta keinginannya, dan insyaallah selalu dalam naungan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi udah dapat doanya banyak banget tuh ya, berkah ngaji, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah yang senantiasa memberikan beraneka ragam kenikmatan, wabil khusus yaitu nikmat iman wal Islam, teriring nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di masjid kebanggaan kita yaitu Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebuah wasilah Allah senantiasa menghapus setiap salah dan dosa-dosa kita. Amin. Sholawat masalam semoga terlimpah kepada insanul kamil, manusia yang sempurna. Tidak ada nabi, tidak ada rasul,
satu-satunya nabi yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yaitu pemberi syafaat kelak di yaumil kiamah, melainkan hanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari yang cerah ini, emang cerah terus ya, belum ada hujan. Ini cuaca amat sangat ekstrim Pak, luar biasa. Di setiap klinik saja itu yang berobat hampir penuh. Nah, makanya kita harus benar-benar jaga imun kita Pak. Kalau mungkin di Masjid At-Taqwa ini masih banyak air, Nurul Jamal udah dikirim Pak, udah krisis. Alhamdulillah. Nah, ini ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Penting kita menjaga imun, karena imun pun akan menunjang kekuatan iman. Kalau imunnya lemah, kesehatannya terganggu, otomatis ketika kita ibadah pun jadi terganggu. Makanya kalau bisa saya saranin di cuaca yang ekstrim ini banyakin minum air putih Pak. Ini biasanya kan kita tantangannya kalau pas di saat panas itu pengennya minum air es gitu. Padahal justru bukan sebuah solusi. Bisa menghilangkan rasa dahaga dan haus kita. Malah justru akan menjadi penyebab baru ya, dan mengganggu kesehatan kita. Lebih baik air putih. Imunnya harus kuat, imannya harus kuat. Kalau imun konsumsinya yaitu menjaga pola makannya yang baik, makanya kita seringkali diingetin Pak, ketika ingin terjaga kesehatan kita, maka cara makannya harus baik. Nabi pun menganjurkan Pak, nggak boleh melebihi kapasitas kadar kemampuan dalam diri kita atau organ tubuh kita. Bahkan kagak baik lagi kalau banyak makan. Di antaranya ada 3 Pak yang menjadi penyebab kerasnya hati. Yang pertama hubun naum, seneng tidur. Semua orang bentar-bentar tidur, bentar-bentar tidur. Mbah Surip tuh. Tidur bangun lagi, bangun tidur lagi. Kurang baik, dan itu pun ternyata penyebab terjadinya yaitu mengganggu kekuatan imun kita. Ya Pak ya. Yang kedua yaitu banyak makan. Banyak makan, enggak teratur makannya. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau ngikutin suri tauladan Rasulullah ketika makan cuma hanya menggunakan 3 jari. Lah kita kalau makan masuk ke warung nasi padang, wah pengen nambahnya 6 kali. Ini ibadallah yang dimuliakan oleh Allah, makan pun teratur supaya menunjang kekuatan imun. Bahkan kita seringkali diingetin sama dokter. Dokter seringkali nyaranin Ustaz Taufik, ketika kita jam 7 malam itu supaya beristirahat. Jadi organ tubuh kita ini dari pagi yang dimasukin konsumsi ada jedanya, ada waktu istirahatnya. Loh, kalau mesin saja dipaksain, terlalu diporsil, bisa jadi ada penyumbat, bisa ada saja jadi penyebab
rusaknya mesin. Organ tubuh kita pun sama, Pak. Jam 7 malam dokter nyaranin jangan makan makanan yang berat-berat. Apa itu Ustaz? Omblok batu bata gitu. Nah kita ketemunya wong malam ya, apalagi kalau ketemu riungan. Itu ketemu makanannya malam. Masalah. Yang ketiga, sering banyak refreshing, penyebab keras hati. Seolah-olah nanti kesananya lupa akan Allah. Nah ini ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ternyata alhamdulillah dengan izin Allah kita di pagi hari ini diberikan kesempatan di saat orang-orang tidur nyenyak. Inilah hamba-hamba pilihan Allah. Enggak mudah Pak pengen masuk masjid at-taqwa kalau tanpa taufik hidayah dan inayahnya Allah. Kalau Ustaz Taufik sih taufik terus ya. Insyaallah. Susah dan mahal. Ada orang yang sampai hari ini belum bisa bangun ibadah Allah. Nah makanya kita adalah orang-orang yang beruntung. Udah bisa sholat berjamaah, udah begitu berjamaahnya ketemu dengan takbiratul ihramnya imam. Di samping itu paginya kita lanjut dengan pengajian. Wah luar biasa dah pahalanya. Kalau sudah ketemu kita berjamaah dan berjumpa dengan takbiratul ihramnya si imam, luar biasa pahalanya kata Nabi, sama dengan 1000 kali haji, 1000 kali umroh. Masya Allah. Pengurus haji saja, pengurus umroh aja belum tentu dia bisa berangkat 1000 kali haji, 1000 kali umroh. Nah kita ketemu dengan takbiratul ihramnya imam, pahalanya sama dengan 1000 kali haji, 1000 kali umroh. Nah kadang-kadang kan kita kalau sudah azan, mohon maaf, dibuat santai. Apalagi kalau udah pegang 1 batang rokok. Coba ya sambil jalan santai. Lah baru azan. Ya itu udah iqomah. Lah baru iqomah. Belum dapat 1 rakaat. Udah begitu jalan santai datang ke masjid tempat duduk ngobrol lagi. Sayang Pak, sayang. Allah kasih 1000 kali haji, kasih 1000 kali umroh. Di samping itu setiap rakaatnya ibadah Allah kasih pahala sama dengan ibadah 1 tahun. Masya Allah. Kalau subuh tadi kita berjamaah 2 rakaat berarti sama dengan ibadah 2 tahun. Kalau besok kita zuhur berjamaah kan berarti sama dengan 4 tahun. Asar pun sama, maghrib sama, pentok sama isya. Berarti sehari semalam ibadah Allah kita mendapatkan pahala 17 tahun. Kalau sholat 5 waktu kita diberjamaahkan. Alhamdulillah. Nah begitu ibadah yang paling enak nggak ada lagi kalau bukan ibadah ngaji, Pak. Dimana nggak enak, pagi ini kita udah dikasih air, dibawain lagi. Coba ya, udah begitu kopi datang. Dah luar biasa dah. Coba kalau sholat boleh nggak ngopi? Nggak boleh. Ketika kita sudah takbiratul ihram, makanya disebut takbiratul ihram itu takbir haram. Artinya sesuatu yang halal kalau sudah bertakbiratul ihram jadi haram. Artinya nggak boleh makan apapun. Nggak ada orang sholat setelah Allahu Akbar terus dia boleh ngopi. Nggak ada. Boleh minum. Nggak ada.
Terus ibadah zakat susah, puasa haus dan lapar, haji apalagi harus ekstra tenaga. Makanya nggak ada ibadah yang paling enak melainkan ibadah ngaji. Itu doang, Pak. Ngaji mah bebas, Pak. Kita mau gaya seperti apa, nggak ada penghalang. Sholat harus berdiri aja. Kalau ngaji, Pak, mau sambil santai, kakinya mau selondoran, atau misalkan Bapak mau tiduran, nggak ada pembatalan pahala ngaji, nggak ada. Misalkan nih, Bapak nih ngaji pagi-pagi subuh setiap hari Minggu bawa bantal, misalkan ke Ataqwa gitu, Pak, ngelanjutin. Apakah ngilangin pahala pengajinya? Enggak, Pak. Enggak ngilangin pahala ngaji. Bebas. Mau sambil tiduran Ustaz? Iya, enggak apa-apa. Paling Ustaznya pulang. Ya Allah, ya Rabb. Nah ini adalah salat mah berabe. Harus berdiri. Enggak bisa berdiri Ustaz sambil duduk. Nah ini kewajiban salat nih. Kalau udah nggak bisa berdiri, syaratnya kan harus berdiri. Kalau udah nggak bisa berdiri, baru boleh duduk. Ustaz, kalau andai saja kita bisa berdiri, terus duduk bagaimana? Nggak sah sholatnya. Kecuali sholat sunnah. Kalau uzur Ustaz, uzur boleh, nggak bisa berdiri, nggak kuat lama Ustaz, boleh sambil duduk. Duduk ada 3 pilihan. Monggo, mau duduknya seperti duduk iftiros, tarobuk atau tawaruk, kayak seperti tahiyat awal, atau seperti duduk kayak gini Pak, kayak riungan, tarobuk, atau mau duduk seperti tahiyat akhir. Ustaz, kalau andai saja kita misalkan udah nggak bisa duduk, apakah gugur kewajiban sholat? Enggak, Pak. Kewajiban sholat lanjut. Lah, terus sholatnya bagaimana kalau udah nggak bisa tidur? Kalau udah nggak bisa duduk, tiduran. Tidurnya seperti apa? Seperti jenazah dimasukin ke liang lahat, kepala di sini, kaki di sini, ngigir menghadap ke arah kiblat. Orang udah nggak bisa ngigir, apakah gugur kewajiban kita setelah yaitu sakitnya lebih parah? Enggak, Pak. Bisa kita tidur telentang, kepala di sana, kaki di sini, kepalanya diangkat sama bahunya diarahkan ke arah kiblat. Itu kewajiban sholat sampai sejauh itu, ibadah Allah. Lah, kita mau boro-boro. Kalau udah masuk jarum impusan aja, libur sholatnya. Ya, Pak ya. Baru jangankan jarum Pak, baru sakit gigi, kemana loh? Waduh, gua sakit gigi, libur gua prek dulu sholatnya. Nah ini waduh yang dimuliakan oleh Allah. Sampai sejauh itu, lah Ustaz, kalau sekarang sholat sambil tidur gimana ngambil air wudhunya? Kan ada ganti tayamum. Nah sekarang bisa kita tayamum. Ustaz, kan sholat itu ada 3 rukun. Yang pertama ada rukun qalbi. Ya kalau rukun qalbi enak, yaitu niat ketika kita sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya dan subuh. Yang kedua rukun qauli, rukun ucapan, ada 5 dalam sholat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua fatihah, yang ketiga yaitu membaca tahiyat, yang keempat yaitu membaca sholawat, yang kelima membaca salam. Boleh 2 rukun bisa sholat sambil duduk, sambil tidur. Ini yang masalah rukun yang ketiganya rukun fi'li. Rukuknya, itidalnya, sujudnya Ustaz. Kita kan bingung. Nggak usah harus bingung. Fikih mengajarkan kalau andai saja sholat sambil tidur, boleh kita, yaitu ketika bertindak mau ruku, mau itidal, isyarah pakai kepala. Kalau udah beres kita baca surat, mau ruku, Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Wong kepalanya udah nggak bisa digerakin, Ustaz. Apakah ada alternatif yang lain? Pakai mata, dikedipin. Kalau mau ruku, kedipin lagi. Paling kalau sholat di rumah sakit, kata suster, ini pasien genit. Padahal lagi sholat. Ustaz matanya udah merem terus, tapi hatinya masih ingat sama istri, masih ingat sama keluarga, masih ingat sama harta-hartanya. Nah ini wadallah. Kalau sudah nggak bisa kepala digerakin, matanya udah nungkup terus, udah merem terus, tapi hatinya masih berontak, pengen sehat, itu tetap nggak gugur kewajiban sholat. Lah terus menjalankan rukun fi'linya pakai apa? Ruku, i'tidal, sujudnya pakai hati, Pak. Oh ruku begini, oh i'tidal begini, oh sujud begini, pakai hati. Ustadz hatinya udah nggak bisa bergerak, tulis namanya sama BIM-nya, bawa ke pengurus Masjid At-Taqwa, tolong Pak diumumin. Selesai sudah kewajiban sholat sampai ke situ. Masya Allah, mudah-mudahan kita mah dikasih sehat panjang umur ya Pak ya. Jadi jangan sampai susah lah ketika kita mau sholat. Insya Alhamdulillah. Ibadah yang dimuliakan oleh Allah. Kebetulan pula pagi hari ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini bertepatan dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persisnya lahir tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu Abraha dengan pasukan gajahnya punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Namun digagalkan oleh Allah dengan mengutus burung ababil, sehingga Abraha dan pasukan gajahnya hancur berkeping-keping bagaikan daun dimakan oleh ulat. Alhamdulillah. Ibadah yang dimuliakan oleh Allah. Ini bulan Rabiul Awal menguji kita sebagai umat Rasulullah. Karena yang hanya mampu memberikan syafaat satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, hanya baginda Nabi Muhammad, Pak. Seusai kiamat, habis makhluk, tidak ada yang nyisa. Nanti yang hidup cuma 4. Siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Allah negur Israel, siap ya Rob. Tinggal berapa? 4 ya Rob. Siapakah itu? Jibril ya Rob, Mikail, Israfil, dan aku ya Rob, Israel. Apa kata Allah? Hei Israel, sesungguhnya aku pernah berfirman kepada kekasihku Muhammad, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya harus merasakan yang punya napas dengan sebuah kematian. Terus gimana ya Rob? Cabut Jibril, cabut ya Rob, cabut. Jibril diambil sama Israel. Sorry Bril, temen diambil. Masya Allah, Jibril udah diambil, selesai ya Rob. Tinggal siapa? Mikail ya Rob, tukang nurunin hujan sama nurunin rezeki. Ambil kata Allah, diambil Mikail. Selesaikah itu tugasmu wahai Israel? Selesai ya Rob. Tinggal siapa?
Israfil ya Rob, yang pegang song-song sakakala, yang terjadinya kiamat, beliau ya Rob, ambil Israfil. Diambil Israfil, Pak. Selesai Israfil. Udahkah kau laksanakan wahai Israel? Sudah ya Rob. Tinggal siapa? Aku ya Rob. Sendiri. Betul ya Rob. Kau ambil nyawamu sendiri, Israel. Lah, Israel bingung. Ya Allah ya Rob. Akhirnya karena semuanya harus merasakan yang semuanya yang namanya sebuah kematian, maka Israel pun ngambil Pak nyawanya sendiri. Israel ketika ngambil nyawanya sendiri, ibadallah, rohnya sendiri, menjerit maratan langit, ngeciak maratan darat. Keras dahsyat. Andai saja ada makhluk yang masih hidup pada waktu itu, Pak, pendengar jeritan malaikat Israel pasti bakal mati. Karena Israel ketika ngambil ruhnya sendiri, nyawanya sendiri, menjerit Pak yang amat sangat dahsyat. Kata Israel, sakit ya Rob, nyeri, mual bisa diubar. Oh, itu mah tolak lega ya. Nah, ini wadullah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dahsyat ketika sakaratul maut. Masya Allah. Makanya betapa pentingnya kita Pak hadir di pengajian itu buat bekal. Betul nggak Pak? Buat bekal. Karena hakikatnya kita hidup di dunia itu hanyalah merantau. Kun fi dunya, kata Rasul Umar, ka'annaka garib. Kau hidup di dunia bagaikan seolah-olah merantau. Satu saat nanti kau akan pulang, Umar. Nah, orang yang merantau biasanya ketika di satu daerah dia ngejar punya target, Pak. Satu yang beliau kejar sukses, kan begitu. Hidup di rantauan belangsak mendingan pulang. Kalau enggak sukses, kan targetnya sukses. Kalau sudah sukses, Pak, ketika pulang ke kampung halaman, indah Pak, enak. Nah, kita pun sama ketika hidup di dunia merantau. Ada tempat yang abadi kelak nanti di akhirat. Persiapkan dari sekarang, bekalnya harus cukup. Kita hidup merantau dari mana-mana datang ke sini. Kita pulang kalau punya bekalnya cukup, enak Pak. Jangankan gitu Pak, harus memakan waktu yang lama, pengen waktu cepat pun gampang. Tinggal beli tiket pesawat, terbang, cuman 1 jam sampai ke kampung halaman. Kalau bekalnya cukup. Bekalnya cukup, 1 jam sampai ke kampung halaman. Nah sekarang kalau andai saja kita pengen pulang dari rantauan, nggak punya bekal, maksain pulang. Contoh kita pulang ke Jawa Pak, baru sampai Bitung udah ribut sama kondektur. Kan begitu ya Pak ya. Karena kita minta gratisan, pengen datang ke Jawa. Ya marah kondektur, emangnya ini mobil bapak moyang lo. Udah begitu kan ini solar harus dibeli. Enak aja pengen numpang sampai ke Jawa lagi. Yang ada belangsak Pak. Maksain kita pulang, jalan. Cari tumpangan gratis. Bisa aja naik truk segala macam. Sampai ke Jawa itu bisa aja makan sampai hari-hari. Berlarut berhari-hari Pak. Itu yang kurang bekal. Tapi kalau bekalnya cukup, ya bisa 1 jam ke kampung halaman. Contoh kita hidup di dunia merantau, satu saat nanti bakal balik ibadah Allah. Maka kalau bekalnya cukup ketika di dunia, maka ketika kita masuk liang lahat, ditutup pakai bambu, ditutup pakai tanah, setelah ditalkinkan oleh sang ustadz, al-jannatu haq, wan naru haq, ditinggalkan begitu saja, maka akan ada menghampiri 2 malaikat yang akan menguji sejauh mana keimanan kita ketika di dunia. Maka malaikat itu nanya sama kita. Kalau enggak bisa jawab, repot Pak. Dia enggak punya bekal, repot Pak. Masuk dia, tinggalkan 7 langkah, 2 malaikat menghampiri. Man rabbuka? Woi, udah, kata malaikat,
Uda, siapa Tuhanmu? Kata si Uda. Kamu nanya. Wah, bahaya. Bahaya urusannya dak ya. Masyaallah, naudzubillah. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Kata Uda. Apakah kamu bertanya-tanya? Yang ada pukulan malaikat, Pak, mampir ke kita. Ini yang nggak punya bekal. Tapi kalau andai saja ketika di dunianya rajin ngajinya, rajin berjamaahnya ke masjid At-Taqwa, mau zuhur kayak asar kayak maghrib kayak apalagi subuh, pahala yang jauh lebih besar. Rajin dia aktivitasnya, rajin dia sosialnya, mau berbagi dengan sesama dan tetangga. Mati sudah punya persiapan. Masuk liang lahat, ditutup pakai bambu, ditutup pakai tanah. Ya Allah, maka dia raudatan min riyadil jannah, bagaikan tidur pengantin baru dan ada tidur di taman surga Allah. Enak, nyaman, nggak ada yang bangunin Ustaz, nggak ada. Sampai kapan? Ila yaumil kiamah. Udah kiamat baru dibangunin, dan itu tidurnya bagaikan pengantin baru sekejap tidur. Loh, kok udah kiamat? Nanti di sana diprosesnya di yaumil masyar, matahari yang hanya 7 astad dari kepala, Pak, persis dah di sini kira-kira tingginya. Itu manusia ada yang tenggelam oleh keringatnya, ya ada yang sampai lutut, ada yang sampai bujal, ada yang sampai dada, bahkan sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri di padang mahsyar. Panasnya minta ampun. Dia santai dengan amal kebaikannya. Pas lihat ke atas, wow, 100.000 mayungin beliau. Alhamdulillah, tahunya rajin bersedekah. Pas lihat ke atas, wow, 2.000. Itu mah nggak bertahan lama, langsung jatuh. Oh, ngasupinnya 2.000. Adalah Ustaz, kecil yang penting ikhlas. Betul. Tapi kapan kita mau berbuat besar ikhlas? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Iya kan? Kita selalu berprinsip seperti itu, Ustaz. Kecil 1.000, 2.000, yang penting ikhlas. Terus kapan kita mau berbuat besar tur ikhlas? Itu yang jadi persoalan. Iya kan? Kapan mau kita berbuat besar tur ikhlas? Makanya belajar. Ya Pak ya, dari yang kecil sampai besar. Misalkan kalau ada kotak amal Jumatan, kita bawa duit, Jumat ini 2.000, besoknya ada peningkatan 5.000. Besoknya lagi Jumat yang akan datang ada peningkatan 10.000. Gitu, mentok. Mentok sampai situ, Pak. Masyaallah. Ya, kadang-kadang kita gitu ya. Terus ningkat sampai 100.000. Alhamdulillah. Belajar dari yang kecil supaya ikhlas, terus sampai gede pun ikhlas, insya alhamdulillah. Kadang kita gini, takut miskin. Mana kosomalun min sodakotin. Nabi berkata, nggak bakalan jatuh miskin, Pak. Justru hakikatnya ketika kita bersedekah itu ditambah. Contoh, kita seringkali kalau berdagang atau di rumah atau sedang di mana itu, Pak, kadang suka ada orang yang minta-minta, musafir dah. Kebetulan musafir datang ke rumah kita, di kantong kita nih Pak nih, ada 100.000, ada 50.000, terus ada 2.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000, ada gopek. Kira-kira yang dikasih yang mana dah? Yang gopek. Harusnya begini, kan sedekah itu ketika kita mau berbagi, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Artinya ketika di kantong itu betul komplit, ambil aja sekenanya, sedapatnya. Udah kasih, jangan nengok, jangan liatin. Udah sana. Udah sana. Pas ditaburin di kamar, tahunya yang 100.000. Sini Pak, salah ngasih aku Pak.
Masya Allah, tabarakallah. Mana kosong malun min sodakotin. Hakikatnya makin bertambah. Jadi seolah-olah tabungan itu Pak. Tabungan. Nah contoh Pak. Saya dipesan sama guru saya di pesantren. Ustaz katanya, kalau kita berdoa nabungnya kagak, malu lah sama Allah. Kan nggak ngerti kita. Maksudnya gimana? Wahai Tuan Guru, ya kita tiap hari berdoa, ya Rob, kau datangkan rizki buatku ya Rob. Andai kata rizkiku masih di langit, kau jatuhkan ya Rob. Andai kata di bumi, kau angkat ya Rob. Kanan, kiri, depan, belakang, utara, selatan, tolong ya Rob kau datangkan dan hadirkan kepadaku. Tapi kita nabung kagak, naruh ATM-nya kagak. Gimana mau dikasih? Maksudnya gimana? Rajin-rajinlah sodako. Itu pancingan. Itu tabungan. Satu kebaikan Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Hari ini kita bersedekah 1 unit motor, besoknya Allah ganti dengan 10 unit motor. Tapi jangan percaya tuh kayak gitu ya. Oknum juga ada yang memanfaatin hadis itu, ayat itu ada Pak. Hati-hati. Antum berbuat kebaikan 1 kali, Allah akan balas dengan 10 kali. Hari ini 1 gram, Allah akan ganti dengan 10 gram. Ayo siniin, kumpulin emasnya. Salah itu Pak. Salah itu. Ini ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita semuanya bakal balik. Kalau bekalnya cukup, di yaumil mahsyar santai. Udah begitu kita Pak, di yaumil mizan kita dapat tiket dengan menerima tangan kanan, nandain. Kalau sudah mendapatkan dengan tangan kanan, berarti kita menuju surga Allah. Sebentar, orang-orang pada kewalahan, pada repot di yaumil mahsyar, yaumil mizan. Udah begitu dapat tiketnya di tangan kiri, berarti mendapatkan tiket menuju neraka Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita dapat dengan tangan kanan, ketika melintas jembatan Shiratal Mustaqim, semuanya bakal ngerasain. Jembatan Shiratal Mustaqim itu hanya sebesar rambut dibelah 7. Tajamnya lebih daripada pedang. 1000 tahun kita nanjak, 1000 tahun kita datar, 1000 tahun kita turun, baru sampai ke surga Pak. Di bawahnya api neraka. Bayangin cuman hanya sebesar rambut dibelah 7, tajamnya lebih daripada pedang. 1000 tahun kita nanjak. Jangankan nanjak 1000 tahun, baru nanjak kita ke Syekh Soleh Gunung Santri Banten, itu ngopinya sampai 7 kali. Ya Pak ya. Masya Allah. Ya kalau yang sedang berziarah Gunung Muria kan tinggi Pak. Itu kan bagusnya kita jalan ya sambil baca sholawat. Ini kadang kan naik ojek. Masya Allah. Nanti mah Pak, jembatan Shiratal Mustaqim 1000 tahun kita nanjaknya ibadah. Di bawahnya api neraka hanya sebesar rambut dibelah 7. Tapi jangan pernah kita pikirkan pakai logika dan naluri akal kita yang tak mampu kita tembus. Nabi menjanjikan ketika kita melintas jembatan Shiratal Mustaqim, kalau punya perbekalan amal yang cukup, kalbar kil khotib, bagaikan kilat yang menyambar. Prosesnya sebentar, kalep sampai ke surga. Alhamdulillah. Masya Allah. Nanti bapak-bapak yang sebelah sini, set surga. Jawa ya. Yang belas tengah ini, sedang. Tapi ngejar. Sebelah sini, sekian santang, kan gue yang ngomong yang capek, ya gue lebih duluan lah ke surga. Nah ini ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu kita harus persiapkan dari sekarang sebelum datang kematian. Makanya ada istilah, sholatlah engkau sebelum disolatin. Gitu. Kalau udah disolatin berarti akan terakhir. Maka sholat dari sekarang, mohon maaf Pak, jangan kita selalu mengejar dunia tapi lupa akan akhirat. Ini yang berbahaya.
Tiap hari kita peras keringat banting tulang. Dari pagi kita keluar rumah cari nafkah, sampai siang, bahkan sampai sore, bahkan sampai pagi lagi. Ada istilah kurela, pergi pagi, pulang pagi, cari duit Pak. Udah begitu kagak sembahyang, ini yang rugi. Kita betul sukses Pak, siang, sore, sampai pagi kita sukses. Rumah berlantai 3. Mobil Alphard Innova, aset kekayaan di mana-mana, tanah yang kita milikin hektaran, alhamdulillah. Tapi sayang dia enggak sembahyang, mati ujung-ujungnya setelah menggapai sebuah kesuksesan. Apa harta yang dia kumpulin? Ditinggalin begitu saja, betul enggak? Rugi yang ada. Terus siapa yang akan menikmati harta kita, hasil perjuangan kita? Kalau bini kita masih muda, berarti kan suami barunya kan brengsek. Aduh iya Pak, kita yang capek, pas keringat banting tulang, pagi sampai siang sampai sore, sampai pagi lagi kita cari duit, udah menggapai sebuah kesuksesan, kita mati. Yang enak istri kita sama suami barunya, kan begitu. Kalau RT-nya nakal, kan RT yang deketin. Ya Allah ya Rabb. Makanya saya sepakat sama Ustaz Taufik. Ustaz, kalau kita sukses rumah berlantai 3, udah begitu mobil Alphard Innova, aset kekayaan kita di mana-mana, tanah hektaran. Bila perlu kalau kita mati, kuburin di ruangan tamu. Ya Pak ya, dikuburnya di ruangan. Jadi kalau ada RT macam-macam ke rumah godain bini kita, sliding gitu Pak ya. Azallah, barakallah. Nakal juga, cekek gitu Pak ya. Asal itu candaan Pak, candaan. Nah ini ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Artinya harta sebanyak apapun nggak bakalan kita bawa. Yang bawa hanyalah amal perbuatan kita semasa kita hidup di dunia. Kembali kepada bulan Rabiul Awal. Ini bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka unjukin Pak sebuah royalitas kita sebagai umat kepada beliau. Karena orang kadang ngakunya doang cinta sama Nabi Muhammad, ketika datang bulan maulidnya masa bodoh. Nah, sementara hanya satu-satunya Nabi, satu Rasul pemberi syafaat. Nah, syafaat ini mahal. Nanti dikasihnya sejauh mana dulu dong royalitas kita sebagai umatnya. Itu yang pertama dipanggil. Kalau pas datang bulan maulid kita masa bodoh, cuek, gak memperingati kelahiran baginda Rasul, apalagi jarang baca sholawat setiap harinya, mohon maaf, itu mungkin paling terakhir dah urutannya. Tapi kalau royalitas kita tinggi, sayang kepada Rasulullah, tidak hanya sekedar berkata dalam bibir saja, tapi juga dibuktikan dengan pekerjaan, maka insya Allah baik sunnahnya kita lakukan, begitu pula yaitu kita membaca sholawat kepada beliau, maka insya Allah itu yang paling garda terbang menjadi penghuni surga Allah dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya ini mumpung Rabiul Awal, kalau di masjid Jamiat Taqwa ini ngadain maulid, ayo Pak ikut serta. Kenapa Ustaz? Khawatir nggak bisa berjumpa lagi dengan maulid tahun yang akan datang. Itu yang jadi persoalan. Kalau nggak ketemu, kita belum ada royalitas tunjukin sebagai umat cinta kepada Rasulullah. Nah ini khawatir. Nanti kita paling terakhir. Saya punya satu kisah dulu. Seorang wanita tua renta Pak. Seumur hidupnya belum pernah maulid Nabi. Seumur hidupnya belum pernah maulid Nabi. Sampai-sampai tersirat dalam pikiran dan hatinya, saya pengen memperingati maulid Nabi. Tapi apalah daya, karena kehidupan wanita tua renta itu tidak punya apa-apa kalau bukan hanya seorang anak perempuan. Maka ketika itu tersilap dalam pikirannya, apa jual aja ya gitu, khawatir saya nggak dapat syafaat Nabi. Man agama maulidi
kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi, maka dia akan berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibadallah, akhirnya Ummi Kulsum rela menjual anaknya. Kenapa? Khawatir nggak jumpa dengan maulid tahun yang akan datang. Khawatir kalau tahun ini nggak maulid, nggak bisa dapat syafaat Nabi. Akhirnya ngomong baik-baik sama anaknya. Nah, cantik, ada apa, Mak? Kalau hari ini aku akan kujual. Kagetlah anaknya. Lah, Mak, kok dijual? Kenapa Mak dijual? Mak kagak punya modal. Modal apa? Untuk maulid Nabi. Kalau dulu kan ada istilah abid, ada istilah amat, Pak. Kan begitu. Bukan diperjualbelikan ke geremok jadi jablay, bukan. Itu, Pak. Akhirnya anaknya apa ngomong begini, saking solehahnya. Mak, enggak apa-apa. Neng hari ini dijual sama Mak demi untuk maulid Nabi, enggak apa-apa. Dan terpisah Neng di dunia, ridho sama Mak. Tapi jangan sampai terpisah kelak nanti di akhirat dengan syafaat Nabi. Masya Allah. Akhirnya anaknya rela dijual. Dan Ummi Kulsum bisa merayakan maulid Nabi seumur hidupnya. Nah, kita pun begitu, Pak. Misalkan kebetulan kita punya anak nakal. Ya, Pak ya. Susah diatur. Dinyantrenin kabur. Terus di rumah ngelawan sama orang tua. Kebetulan ini Rabiul Awal, kita belum mulu dan udah anak kayak gitu. Jual. Jual. Kebetulan pula kita punya bini. Bini kita tukang marah-marah. Ya, Pak ya. Tiap hari kita diomelin. Pulang kerja bukan dihargain, malah diomelin. Setiap keringat kita nggak ada sekali penghargaannya dari seorang istri. Setiap hari kita dicelekin, diomongin. Lah udah istri kayak gitu nggak berani. Jual. Ya Allah, ya Rabbana. Nah, ini adalah yang dimuliakan Allah. Begitupun ibu punya suami, gaul kagak, pengajian kagak, ke masjid At-Taqwa kagak, gitu. Di rumah aja nggak ada sama sekali toleransi antar tetangga. Udah suami kayak gitu, jual. Ya, bila perlu tukerin. Nah, ini adalah yang dimuliakan Allah. Itu kisah seorang wanita tua renta pengen dapat syafaat Nabi sampai rela. Masya Allah. Ini adalah yang dimuliakan Allah. Seenggak-enggaknya kita mah jangan sampai ninggalin apa yang pernah diperintahkan oleh Nabi. Ya, banyak sebagai umatnya, dan kita insya Allah akan selalu mengikuti jejak suri tauladan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sitatun min sunanil mursalin. Ada 6 yang menjadi bagian sunnah para nabi. Yang pertama, al-haya. Seorang nabi dan rasul itu punya sifat pemalu. Nah, ini yang harus kita ikutin, Pak. Nabi kita pemalu. Malu ketika berbuat keburukan. Masya Allah. Kita malu ketika enggak ke masjid. Bukan malu sama DKM, sama tetangga, tapi malu sama sang Rabbul Izzati yang memberi maha nikmat. Masya Allah. Dan kadang-kadang kita begini, sebuah kenikmatan itu kita diukur dengan sebuah materi. Kan begitu. Setiap mempunyai materi, itulah kenikmatan hidup. Padahal ada yang jauh lebih nikmat. Apa itu? Nikmat sehat walafiat. Itu nikmat yang termahal. Orang-orang di ruangan ICU yang sedang bertaruh antara hidup dan mati. Kita mau masih dalam keadaan sehat, bisa duduk di masjid alhamdulillah. Ini nikmat yang mahal. Nah, kadang-kadang kita kan diukurnya materi, kan begitu. Dapat apa banyak duit, baru itu nikmat. Enggak, Pak. Sebuah kesehatan pun itu jauh lebih besar. Apalah yaitu materi. Apalah duit. Kalau Allah ambil sebuah kenikmatan sehat walafiatnya. Betul enggak? Makan dibatasin karena katanya udah kadar gulanya banyak. Udah begitu minum dibatasin karena ginjalnya udah terganggu. Padahal buat duit, banyak duit. Gak boleh makan asin-asinan, gak boleh ini. Kan percuma. Mendingan kayak kita. Gak punya duit tapi makan bebas. Bala-bala masuk. Itu kan ya, goreng combro masuk, Pak.
kopi masuk, makan seenaknya. Bukan kayak kita, daripada banyak duit terus kita terbatasi, mending kayak kita dikasih nikmat sehat alhamdulillah. Nah ini adalah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya peninggalan Nabi yang pertama al-haya, Nabi itu pemalu, malu ketika yaitu enggak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, malu ketika berbuat maksiat dan dosa. Yang kedua, wal hilim, Nabi yaitu mempunyai sifat baik, murah hati, suka berbagi dan penuh dengan penyayang. Alhamdulillah. Nih suri teladan Rasul. Bahkan Nabi punya rasa kasih sayang itu enggak pilih kasih. Mau siapa kayak dia? Ini ada satu riwayat ketika yaitu Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar bertanya sama Aisyah, Aisyah, ada apa wahai sahabat Rasul? Apalagi sunnah yang belum aku jalankan wahai Aisyah, yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Apa kata Siti Aisyah? Ya sahabat Rasulullah, kau adalah sahabat Abu Bakar yang paling istimewa, yang mampu menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Tapi kata Siti Aisyah, ada satu yang belum kau jalanin. Apa itu Aisyah? Yaitu Rasul setiap pagi hari berjalan ke sudut pasar Madinah, ada seorang Yahudi buta. Setiap pagi dia ngasih makan, minum. Masya Allah, dilakuin sama Abu Bakar. Yahudi buta pak, lagi mencaci Nabi, memaki Nabi. Wah, jangan percaya Muhammad. Yahudi buta. Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah pendusta, Muhammad adalah penyihir. Masya Allah, di depan Abu Bakar. Ternyata kelakuan begitu tidak hanya sekedar di depan Abu Bakar, di depan Rasulullah pun semasa hidup ketika Rasul ngasih makan dicaci maki pak di depan Nabi. Ketika Nabi masih hidup, dia dikasih makan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, tapi mencaci maki kepada Nabi. Woi, di sudut pasar Madinah, jangan percaya Muhammad, Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad penyihir. Masya Allah, di depan Rasulullah. Tapi Rasul tetap penyayang. Kalau kita, misalkan Pak, di pagi hari, di sudut pasar Curug, ada orang buta. Udah begitu, tiap pagi kita kasih suapin, tapi mencaci maki kita. Kira-kira apa yang kita lakuin? Wah, brengsek nih orang, gak tahu diri. Dan begitu dia, dipukul bisa jadi. Goblok lu. Nabi kagak. Masya Allah. Nabi kagak. Justru Nabi penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Seorang Yahudi buta bisa aja bukan umatnya dipukulin, ditendangin kan begitu. Tapi Nabi kagak. Ibadallah. Ini ibadallah yang keistimewaan dimiliki oleh Rasulullah sehingga Abu Bakar kaget. Dan akhirnya ketika disuapin oleh Abu Bakar caranya nyuapin kepada orang Yahudi buta itu beda dengan apa yang disuapin oleh Rasulullah. Akhirnya Yahudi buta bertanya, sesungguhnya kamu itu siapa? Saya adalah Abu Bakar. Yang biasa nyuapin saya itu siapa? Kau pengen tahu? Betul kata Yahudi buta. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Yahudi buta yang mencaci maki dan menghina serta menjatuhkan martabat Rasulullah. Sujud pak, tersungkur, memohon ampun, dan di depan Abu Bakar, kau saksikan aku akan berpindah agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kebaikan Rasulullah dijalankan semasa hidupnya. Setelah Rasulullah wafat, ada Yahudi buta bisa masuk Islam gara-gara akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang luar biasa. Bahkan Rasul ketika seringkali berdakwah dilempari sama kotoran onta, dicaci maki orang Quraisy Mekah, Nabi enggak marah pak, padahal mukanya habis sama kotoran onta. Yang marah siapa? Jibril. Kata Jibril, Muhammad brengsek, orang kafir Quraisy Mekah hari ini akan kubalikan di Mekah. Apa kata Rasulullah? Jangan kau balikan Jibril, nanti mati semua. Jangan. Yang marah Jibril. Telah menghinakan engkau wahai Rasulullah. Biarin Jibril, dia nggak beriman, siapa tahu anaknya nanti beriman. Dia nggak beriman anaknya, siapa tahu nanti cucunya yang beriman. Masya Allah. Kalau kita saat Endang lagi dakwah, dia lemparin kotoran, wah, lain-lain cerita pak.
Udahan urusannya. Nah, ini adalah yang dimuliakan Rasul amat sangat luar biasa. Alhamdulillah. Insya ada 6 baru duha yang kita bahas, namun waktunya sudah habis. Insya Allah di lain kesempatan. Ini juga saya kaget di WA suruh ngisi kultum di Masjid At-Taqwa. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kebetulan saya cuman semalam ada tugas di GMK. Ya Pak, kalau minggu besok insya Allah doain saya ke Bogor Cibinong dalam rangka Maulid Nabi. Terus saya paginya yaitu harus mengisi di Cikole Pandeglang, dan insya Allah malam Rabunya saya ke bandara yaitu menuju ke kerajaan Malaysia dalam rangka undangan hitanan Upin dan Ipin. Serius amat sih Pak. Doain mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayidina sayyidina Rasulillah ajmain, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an wa fahman dhakiyan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa shifaan mubarakan bi min ghairi wala quwwatin wala nasrin wala masafatin minna wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ma talatuhu minal ayati wa salawati wal baqiyati minaz zikri anta du'a hajati wa hajatahum wa khususan liqatil hajati tasilil maqsudi wal jamaah Masjid At-Taqwa, khususan li salamati alina wa alaikum wa li salamati jamaah Masjid At-Taqwa. Allahumma asil maqasidana balikna muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa dimanapun Anda berada, sungguh harapan kita adalah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya di emperan surga. Pasti kita sangat bahagia. Tapi ada suatu pahala yang sangat besar di mana Allah akan bangunkan istana di surga untuk orang-orang yang melakukan amalan ini, yaitu orang-orang yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kami membuka peluang, DKM At-Taqwa membuka peluang kepada para jamaah semua. Insyaallah kami dari DKM At-Taqwa akan memulai kelanjutan pembangunan Masjid At-Taqwa. Dan kami membuka kesempatan untuk sebesar-besarnya kepada warga Citra Pasundan dan seluruh jamaah Masjid At-Taqwa untuk sama-sama beramal jariah. Dan setiap rupiah yang kita sumbangkan dan membangun masjid ini, insya Allah pahalanya akan terus mengalir selama masjid ini akan dijadikan tempat untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan dan peluang yang sangat mulia buat kita semua. Dan jangan sampai kita lewatkan. Tahap pertama, kami akan melanjutkan pembangunan berupa struktur pintu teras, karena pintu teras kanan, kiri, dan belakang masjid, karena di pintu-pintu inilah ketika hujan besar maka air masih masuk dan tambias. Oleh karena itu di tahap pertama kita akan selesaikan pembangunan struktur pintu teras. Kita akan merapikan plafon luar masjid kanan, kiri, dan belakang, lalu mihrab imam di depan masjid, dan instalasi kelistrikan. Dan tahap keempat, kita akan membangun
melanjutkan pembangunan interior masjid agar masjid ini sederhana tapi nyaman dan indah ketika kita beribadah di dalam Masjid At-Taqwa ini. Oleh karena itu, segera menghubungi panitia pembangunan Masjid At-Taqwa dan jadikan Anda adalah termasuk orang-orang yang berkesempatan untuk mendapatkan kebaikan dengan dibuatkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.